Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dan hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang mutasi. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar tentang mutasi belum? Mutasi, kalau misalkan di dunia kerja, bisa diartikan dengan pindah posisi atau misalkan pindah departemen. Tapi dalam biologi, mutasi itu artinya beda loh. Kita bahas ya. Jadi, mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA atau RNA, terus dapat diturunkan kepada anaknya atau generasi berikutnya. Nah, sejumlah zat yang dapat mengakibatkan mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan orangnya atau makhluk hidupnya yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Mungkin udah pernah sering dengar ya di film-film apa itu mutan gitu. Nah, peluang terjadinya mutasi sebanyak 1/10.000 individu. Jadi, kemungkinannya sangat kecil. Nah, kita simak lagi ya, apa itu tentang mutasi. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk mutasi, kemudian kelainan pada manusia akibat mutasi, faktor penyebab mutasi, dan dampak dari mutasi. Bentuk-bentuk mutasi berdasarkan cara terjadinya itu ada dua macam. Ada yang mutasi secara alami atau ada juga mutasi yang buatan. Nah, untuk mutasi alami ini biasanya terjadi secara spontan dan kesalahannya itu akibat kesalahan replikasi DNA, misalkan kesalahan substitusi satu basa nitrogen. Nah, hal ini terjadi biasanya karena pengaruh dari luar, misalkan sinar kosmos, radioaktif, dan sinar ultraviolet. Nah, kalau buatan ini biasanya mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi, diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, misalkan bidang budidaya, perakitan bibit, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada semacam buah semangka tanpa biji. Nah, itu kan sangat menguntungkan ya bagi manusia. Nah, itu mutasinya dilakukan secara buatan atau sengaja oleh manusia. Selanjutnya, bentuk-bentuk mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya, itu ada dua macam. Yang perlu kita ketahui, jenis sel itu kan ada dua ya. Yang pertama itu ada sel somatik atau sel tubuh, sel somatik. Kemudian yang kedua itu ada sel gametis atau sel kelamin. Nah, berdasarkan jenis sel yang mengalaminya ada dua macam. Yang pertama, mutasi somatik. Maksudnya adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh selama proses pembelahan. Nah, jika mutasi ini terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, seperti dalam embrio, nah akan mengakibatkan abnormal saat lahir. Tetapi jika mutasi somatik ini terjadi ketika sel-selnya udah dewasa seperti pada epitel, maka sifat abnormalnya itu dapat ditolerir. Jadi bisa tidak muncul gitu. Nah, yang kedua ada mutasi germinal atau mutasi gametis atau generatif. Jadi ini mutasi di sel kelamin. Jadi mutasi ini mengakibatkan perubahan genetik pada gamet. Gamet itu kan ini ya, sel kelamin ya. Contohnya hemofilia. Dan untuk mutasi germinal ini bisa diturunkan kepada anaknya atau pada generasi selanjutnya. Bentuk-bentuk mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya itu dibagi menjadi dua macam. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Mutasi gen biasa disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Nah, mutasi ini disebabkan oleh perubahan susunan atau urutan basa nitrogen. Mekanismenya ada dua macam. Yang pertama, penggantian basa nitrogen. Nah, jadi misalkan yang seharusnya GAG diganti menjadi UAG, sehingga menghasilkan kodon yang tidak sesuai. Jadi diterjemahkannya juga tidak sesuai ya. Contohnya itu kelainan pada mutasi sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Kemudian yang kedua ada delesi dan insersi basa nitrogen. Jadi di sini ada pengurangan dan penambahan basa nitrogen. Nah, mutasi ini disebut juga dengan mutasi pergeseran kerangka. Kemudian untuk selanjutnya ada mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom itu perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan gen pada kromosom. Ingat ya, ini pada kromosom. Kalau tadi kan pada gennya, ini pada kromosomnya. Nah, terdiri dari dua macam juga. Yang pertama ada mutasi kromosom karena perubahan struktur.
Yang kedua, mutasi kromosom karena perubahan jumlah, ya. Untuk perubahan struktur ini dibagi menjadi 5 macam. Ada delesi itu patahnya kromosom. Duplikasi itu penambahan sebagian gen pada kromosom. Translokasi itu pindahnya potongan kromosom. Inversi itu patahnya kromosom di 2 tempat yang diikuti penyisipan kembali dengan urutan terbalik. Jadi di sini patah kemudian menyisip, ya. Dan yang selanjutnya ada katenasi. Katenasi itu merupakan homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Jadi ujung-ujung kromosomnya itu saling berdekatan dan nanti akan menyatu membentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ada mutasi kromosom karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada perubahan set kromosom atau aneuploidi, dan yang kedua ada perubahan penggandaan atau aneuploidy. Selanjutnya, ini ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Ada 6 sindrom yang bisa terjadi akibat mutasi. Yang pertama ada sindrom Turner. Jadi, sindrom Turner ini ditemukan oleh Turner ya pada 1938. Nah, ciri-cirinya itu penderita mengalami keterbelakangan mental. Jika pada wanita, biasanya dia tidak memiliki ovum dan memiliki tinggi badan yang cenderung pendek. Jadi, si penderita sindrom Turner itu biasanya memiliki jumlah kromosom 45 yang terdiri dari 44 autosom dan 1 kromosom X, sehingga karyotipnya menjadi 45X0 atau 44A plus X. Kalau normalnya berapa? Oke, buka lagi ya, normalnya berapa. Oke, untuk yang kedua ada sindrom Klinefelter. Ini sindrom ini sama ya, karena kromosom yang mengalami kelainannya. Jadi kromosomnya itu bertambah menjadi 47 yang terdiri atas 44 autosom dan 3 genosom. XXY ya. Sindrom ini ditemukan oleh Klinefelter dan ciri-cirinya biasanya pada pria itu memiliki tanda-tanda. Jika pada pria, maka memiliki tanda-tanda kewanitaan dan testis tidak berkembang. Jadi terus mengalami keterbelakangan mental dan kaki itu biasanya panjang gitu ya. Kaki dan lengannya itu biasanya lebih panjang. Kemudian ada yang ketiga adalah sindrom Down. Merupakan kelainan pada autosomnya atau autosom itu apa? Sel tubuh ya. Kelebihan 1 kromosom. Jadi jika pada laki-laki akan mempunyai kromosom 45AXY, sedangkan pada perempuan 45AXX. Harusnya berapa? Oke, harusnya kan 44 ya. Kemudian sindrom ini ditemukan oleh Langdon Down dan ciri-cirinya itu biasanya mulutnya sering terbuka, wajah lebar bulat, kemudian memiliki IQ rendah, dan memiliki gerakan yang lamban serta biasanya berumur pendek. Selanjutnya ada kelainan yang keempat yaitu sindrom Edwards. Nah, sindrom Edwards ini merupakan kelainan yang terjadi karena non-disjunction pada autosomnya. Sindrom ini ditemukan oleh Edwards. Ciri-cirinya itu penderita sindrom ini tengkoraknya itu lebih lonjong dan rahang bawahnya itu rendah dan memiliki mulut yang kecil, dada pendek dan lebar dan mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya ada sindrom Patau. Sindrom Patau ini memiliki kromosom 47 yang terdiri dari 45 autosom dan 2 genosom. Hal ini disebabkan gagal berpisah pada kromosom nomor 13, 14, dan 15. Ciri-ciri penderita ini biasanya memiliki mata yang kecil, memiliki celah bibir, dan mengalami kelainan otak, ginjal, serta jantung, dan mengalami keterbelakangan mental. Dan yang terakhir ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob ini mempunyai 44 autosom dan 3 kromosom. Kelaminnya itu XXY. Nah, kelebihan 1 kromosom Y disebabkan oleh terjadinya gagal berpisah pada saat meiosis 2. Ciri-cirinya itu biasanya pada laki-laki bersifat antisosial, agresif, kasar, dan berwatak kriminal. Ini lebih ke tingkah lakunya ya yang disebutkan. Selanjutnya kita akan bahas faktor penyebab terjadinya mutasi. Sebelumnya kan tadi di awal kita bahas ya bahwa zat atau gen yang menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutagen kan. Nah, mutagen itu dibedakan menjadi 2 macam, ada mutagen alami dan mutagen buatan. Nah, untuk mutagen alami yang dapat menyebabkan mutasi yaitu biasanya
sinar radiasi ya, ultraviolet, radiasi sinar kosmik, zat-zat radioaktif, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mutasi buatan, biasanya ini kan dibuat oleh manusia. Ada mutagen kimia, fisika, dan biologi. Untuk mutagen kimia ini berbagai macam bahan kimia ya. Mutagen fisika misalkan suhu, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, radiasi kosmik, dan neutron. Dan untuk mutagen biologi, biasanya virus ya dan bakteri yang berperan dalam mutasi ini. Gitu. Nah, mungkin kalian berpikir ya, kalau mutasi itu banyak kekurangannya atau banyak dampak negatifnya. Tapi ada juga loh dampak positif dari mutasi. Jadi, mutasi itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positif, yang pertama misalkan pada tanaman poliploid ya. Jadi, pada tanaman ini memiliki keuntungan karena memiliki buah yang besar, tidak berbiji, dan masa panen yang lebih singkat. Contohnya itu pada tanaman padi, gandum, bunga lili, dan kentang. Kemudian ada juga semangka tanpa biji. Kemudian ada varian baru dan terapi sel-sel tumor. Jadi terapi untuk meringankan ya rasa sakit atau memperlambat terjadinya pertumbuhan tumor. Kemudian untuk dampak negatifnya mungkin tadi ya kita bahas sindrom-sindrom tadi ya. Yang disebut dengan kelainan, cacat atau sindrom, kemudian membahayakan lingkungan juga. Nah, itu dampak positif dan negatif dari mutasi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran mutasi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, boleh di Google Classroom. Silahkan komentar, nanti insya Allah Ibu akan jawab. Jangan lupa untuk kerjakan kuisnya dan post-testnya tepat waktu ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.